Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Delia Jultardika. Saya peserta Lesser CPNS Angkatan 15 NDH 04. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu mata pelatihan yang berjudul Manajemen ASN. Nah, pada review kali ini akan ada 3 bahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama tentang kedudukan peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Kemudian yang kedua ada konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kemudian yang terakhir ada mekanisme pengelolaan ASN. Nah, yang pertama kedudukan ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, selanjutnya jenis pegawai ASN. Nah, ada 2 nih jenis pegawai ASN, yaitu pegawai negeri sipil. Nah, pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Nah, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, bedanya apa sih dengan PNS? Nah, kalau PNS itu ada batasan maksimal umur pendaftarannya. Kalau tidak salah itu 30 tahun, tapi setiap jenjang pendidikan biasanya sih berbeda-beda. Yang jelas kalau untuk P3K batas usia maksimalnya itu 1 tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan tertentu. Seperti itu bedanya antara PNS dengan P3K salah satunya ya. Nah, yang selanjutnya adalah peran kedudukan ASN, di mana di sini yang akan saya bahas adalah tentang peran ASN. Nah, yang pertama peran ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu di mana ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk melaksanakan kewajiban yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana untuk itu ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, dan harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Nah, selanjutnya yang kedua adalah peran PNS sebagai pelayan publik, di mana ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Nah, yang terakhir, peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, di mana ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan golongan. Nah, selanjutnya ada hak dan kewajiban ASN. Nah, kita bisa lihat nih perbedaan hak PNS dan hak P3K. Nah, untuk hak ASN yaitu ada 5. Yang pertama gaji, tunjangan dan fasilitas, kedua ada cuti, ketiga ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang keempat ada perlindungan, dan yang kelima ada pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk P3K itu berhak atas gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Jadi yang tidak didapatkan oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini adalah jaminan pensiun dan jaminan hari kerja, itu saja. Selebihnya dia hampir sama dengan PNS. Kemudian selanjutnya ada kewajiban
ASN nih. Kalau kewajiban itu adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepenuhnya sepatutnya diberikan. Nah, ada 8 nih kewajiban ASN. Yang pertama adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Kemudian yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kode etik ASN. Untuk kode etik ASN itu ada 12. Nah, yang pertama yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, ada melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Kemudian, melayani dengan sikap hormat dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga rahasia yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Dan yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nah, selanjutnya ada konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Jadi di sini sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya, dalam hal ini kompetensi dan kinerja. Tentunya penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem merit ini, baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan penginformasian kepada masyarakat maupun jaminan objektivitasnya dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Nah, yang terakhir nih ada tentang bagaimana mekanisme pengelolaan ASN, di mana terdiri dari 14 nih. Yang pertama yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua, pengadaan PNS, yang mana pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi formasi kebutuhan jabatan administrasi dan atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah, di mana calon CPNS dapat diangkat menjadi PNS jika memiliki syarat. Yang pertama, lulus diklat prajabatan. Kemudian yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik. Nah, yang selanjutnya adalah tentang pangkat dan jabatan, di mana PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu pada instansi pemerintah.
Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai, di mana setiap jabatan tertentu dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan, karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. PNS juga dapat berpindah antar dan antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di instansi pusat dan di instansi daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. Nah, PNS juga dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PNS juga yang diangkat dalam jabatan tertentu, pangkat atau jabatan disesuaikan dengan pangkatnya. Kemudian yang keempat ada tentang pengembangan karir, di mana pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Yang kelima, pola karir. Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu disusun pola karir PNS yang terintegrasi secara nasional, di mana setiap instansi pemerintah menyusun pola karir PNS secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karir nasional. Dan yang keenam, promosi PNS. Untuk promosi di sini dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan. Penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan. Yang ketujuh, mutasi. Nah, untuk soal mutasi di sini, setiap PNS dapat dimutasi tugas dan atau dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan negara Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Kemudian yang kedelapan tentang penilaian kinerja, di mana bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir penilaian kinerja PNS yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Nah, yang selanjutnya tentang penggajian dan tunjangan, di mana pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS, di mana gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Nah, sedangkan untuk yang tunjangan meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan, di mana tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja. Tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Nah, kemudian yang ke-10 ada tentang penghargaan, di mana PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Dapat berupa pemberian tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan atau kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Jadi selanjutnya ada yaitu disiplin. Kemudian yang selanjutnya tentang pemberhentian. Untuk pemberhentian, PNS diberhentikan dengan hormat karena yang pertama meninggal dunia, kemudian yang kedua ada atas permintaan sendiri, yang ketiga mencapai batas usia pensiun, yang keempat perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, dan yang terakhir ada tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Nah, yang ke-13 ini tentang jaminan pensiun dan jaminan hari tua, di mana diberikan apabila meninggal dunia atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, dan tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Dan yang terakhir tentang perlindungan.
Untuk perlindungan, pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.